Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, kali ini saya Risma Aprilia akan membahas sebuah materi di mana ini merupakan mata kuliah dari sistem basis data dengan dosen pengampu yakni Bapak Suwanto Sanjaya STM Angkom. Baik, materi yang akan kita jelaskan atau akan saya bahas pada pertemuan kali ini yakni tentang praktek dan penjelasan integrasi package, prosedur, function, dan exception handling. Oke, mungkin langsung aja kita langsung masuk ke prakteknya. Jadi di sini teman-teman bisa buka Visual Studio Code teman-teman masing-masing. Oke. Di sini saya akan mencoba mengajarkan yang dari awal nih. Kita close dulu. Jadi biar teman-teman ngerti. Nah, ini ada codingan. Oke, teman-teman bisa SS mungkin untuk mencobanya. Jadi kita klik new terminal. Oke. Kemudian SQL. Terus kemudian di sini saya sudah punya user yang namanya admin, saya masuk saja. Oke, setelah itu kita akan menjalankan prosedur, di mana prosedur ini merupakan suatu kode yang bisa dijalankan berulang kali gitu. Kemudian perbedaannya bahwa dengan fungsi prosedur ini tidak perlu direturn, sedangkan fungsi itu perlu direturn lagi. Oke, kita coba aja ya jalankan. Pertama kita panggil dulu nih add pertemuan 11 .sql. Oke, jika prosedur created atau proses basis dibuat, maka kita bisa lanjutkan nih. Kita bisa menggunakan execute. Tapi gimana kalau sebelumnya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, kita select dulu deh. From kita select table the types. From the types. Oke, huruf besar. The types. Oke. Jadi di sini terdapat nih beberapa nih. Kita naikin ke atas dulu. Ada kode dan description. Jadi di sini kita akan mencoba menambahkannya dengan menggunakan prosedur ini. Di mana prosedur ini nih, di sini saya menggunakan variabel. Jadi kita itu tinggal kita memasukkan ini kode 55 dengan description bullet ke tabel ini. Oke. Caranya kita exec. Kemudian kita panggil parameternya atau memasukkan data. Huruf kecil memasukkan underscore data. Kemudian kita Oke. Itu kita bikin set servernya. Output on. Oke, kita akan coba ganti ini jadi 03. Kita ganti jadi hip hop. Karena tadi kita mau lihat apakah dia memasukkan data. Exec memasukkan data. Oke, oh ya, karena ini tadi udah, kita harus panggil dulu lagi. Per 11
c1.sql. Jadi kita akan udah perbaiki ini, jadi kita harus panggil lagi kembali. Oke, part 11, oh salah, c11.sql C1, mohon maaf sedikit typo. Oke, prosedur created, baru kita bisa exec kembali. Oke, tadi kita kan belum ngaktifin server output on-nya itu, jadi dia nggak keluar tuh DBMS output puntennya itu berhasil menambahkan satu data. Kemudian kita kembali select ya, untuk memastikan apakah benar dia ketambah gitu kan di situ. Select all from the types. Oke, ternyata berhasil nih, ada hip hop dan ballet. Oke, kita lanjut ke prosedur yang keduanya. Uniknya prosedur itu, di dalam prosedur itu ada yang namanya itu in dan out. Kalau yang ini masih normal ya. Kalau yang ini itu yang in. Yang ini yang in out, dan bisa juga satu variable, satu parameter itu in dan out fungsinya. Oke, mungkin kita akan coba yang ini karena ini contoh yang in, yang merupakan sama-sama inputan. Oke, cara menjalankannya bersama dengan menjalankan yang tadi. Namun di sini kita menggunakan parameter gitu. Kita coba ya. Jadi pertama kita panggil dulu part 11 c2.sql. Oke, prosedurnya berhasil dibuat, kemudian baru kita eksekusi exec. Oh iya, selain menggunakan exec ini, kita juga bisa tuh menggunakan anonymous block, atau kita bisa memanggil prosedur di dalam prosedur, atau memanggil fungsi dalam prosedur, atau memanggil prosedur dalam package. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita execute dengan input, kita panggil nama prosedurnya, input data, input data, dimana parameternya itu kita perlu pcode dan pdes. Jadi kodenya itu berapa ya, kita kasih 100 aja deh. Saya nggak tahu ya 100 nih pada apa enggak, udah 4, karena 4 udah pasti nggak ada tuh. Kemudian descriptionnya kita bikin coba apa ya, mellow. Oke, tutup kurung, tunggu, ada yang salah. Oh, lupa pakai koma, kelupaan ya. Mellow. Oke, berhasil kan menambahkan satu data. Sekarang kita cek. Oke, ternyata mellow udah berhasil kita tambahkan. Untuk yang in out ini biasanya menggunakan, bisa pakai execute, bisa pakai anonymous block, begitu juga dengan ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang fungsi, dimana kita sini akan menggunakan fungsi luas persegi. Oke, untuk menjalankan fungsi itu kita perlunya select. Ini salah satu perbedaannya juga ya dengan prosedur, dimana kalau fungsi ini dia menggunakan select, tidak perlu execute. Kemudian fungsi ini perlu mereturn data kembali gitu, sedangkan prosedur itu tidak perlu. Oke, kita lanjut ke perintah select. Pertama kita bikin dulu, atau kita panggil dulu add pertemuan
12.c1 ya, .sql. Oke, function created. Berarti fungsinya udah berhasil dibikin. Sekarang kita coba select luas huruf kecil, luas persegi. Di sini kita diminta untuk mengisikan panjang dan lebarnya 10,8, harusnya 80 ya. Kemudian karena kita itu nggak punya tabel tempat penyimpanannya, kita bisa menggunakan yang namanya itu from dual ini merupakan tabel ilusi gitu, tabel bayangan yang kita bisa bikin untuk mengisi data-data kita yang nggak punya tempat atau nggak punya tabel sendiri. Oke, kemudian kita coba. Oke, keluar ya hasilnya, dimana ya 10 kali 8 80. Kita coba ke fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang kedua ini fungsi menghitung gaji pokok. Jika gaji pokoknya berapa, kemudian persen berapa, jadi gajinya ini berapa gitu kan. Jadi untuk ini kita akan menghitung pajaknya. Oke, kita panggil dulu per 12 c2.sql. Oke, jadi kita di sini menghitung pajak, dimana kita itu memerlukan parameter gaji pokok dan berapa persennya. Oke, kita coba select. Langsung kita coba. Fungsi ini juga selain di select juga bisa menggunakan animus block atau memanggil fungsi dalam fungsi lain. Kemudian select, kita hitung, kita panggil fungsinya hitung pajak, parameternya gaji pokoknya misalnya 2 juta, koma misalnya itunya persen pajaknya itu 10%. Oke, kita kasih from dual karena kita nggak punya tabel atau variabel yang bisa menyimpan datanya, jadi kita bisa menggunakan from dual. Oke, ada yang salah, hitungnya kurang n ya. Hitung pajak 223 456,10, caps lock from dual. Oke, udah keluar ya, berarti pajaknya itu adalah 200.000. Oke, kita coba ke pertemuan yang berikutnya. Pertemuan yang berikutnya ini kita menggunakan NVL ini adalah fungsi bawaan dari Oracle, dimana dia itu akan mengubah misalnya P bonusnya itu kita nggak isikan atau 0, maka dia itu akan diubah menilainya menjadi 0. Jadi misalnya gaji pokoknya itu 10 juta, kemudian bonusnya itu 0, itu kan nggak bisa ditambahin tuh, maka kosong nanti gajinya. Tapi ketika kita menggunakan fungsi hitung total gaji ini, gajinya itu akan menjadi pegapok ditambah 0, jadi nggak hilang gaji yang ada itu. Oke, untuk penggunaannya sama, pakai select juga, cuman perbedaan MVL ini ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi pertemuan 12C3. Kemudian ada pertemuan ini, kita menggunakan yang namanya exception handling di dalam sebuah fungsi. Oke, kita coba. Jadi di sini kita coba baca dulu ya programnya. Program ini fungsinya itu mencari luas persegi panjang. Namun jika user atau pengguna itu nggak memasukkan nilai atau cuma memasukkan 0, maka rest handler itu
akan membuat raise handle, di mana exception-nya itu akan mengeluarkan perintah maaf luas dan lebar persegi belum diisikan gitu. Maka kita akan coba manggil dulu pertemuan 12 c4.sql. Oke, fungsi created. Kemudian kita coba select dulu lah. Kita bikin luas persegi. Pertama kita kasih dulu deh 10, tadi kan udah tuh. Gimana kalau kita tulis 0,0 from 2. Oke, maaf luas dan lebar persegi belum diisikan. Oke, kita udah tadi ketemu dengan fungsi dan prosedur. Sekarang kita package. Jadi package ini merupakan gabungan fungsi. Package ini bisa berisi fungsi, bisa berisi prosedur dalamnya. Jadi kita coba panggil dulu ya. Pertemuan 13 c1.sql. Apa tuh? add-nya kelupaan. 13.c1.sql. Jadi gini, di dalam package ini ada namanya package, ada yang namanya package body. Jadi package ini dia cuman berisikan tentang nama-nama fungsi dan parameternya dan apa yang direturnkan gitu. Sedangkan package body ini berisi isi fungsinya apa gitu. Dan dua-dua dari package ini harus sama-sama berhasil. Jika ada salah satu yang salah, maka fungsi atau prosedur yang ada dalam package itu tidak bisa dijalankan. Oke, kita coba aja cara menjalankannya gimana. Sama, select. Misalnya kita akan mencari luas lingkaran. Caranya kita panggil dulu package-nya lingkaran. Maka lingkaran dot luas, fungsi luasnya. Kemudian masukkan parameternya, misalnya 7. Bisa kita masukkan di sini from null. Oke, jadi kita menjumpai. Gimana kalau manggilnya prosedur? Kita pakai exec aja. Exec lingkaran so luas, misalnya 14. Kita cek dulu lah. Kita enter. Oke, luas lingkarannya itu ada 616. Kita coba lihat di selanjutnya. Oke, ini ada package. Nah, jadi package ini bisa kayak nambah data gitu. Kita coba panggil aja. Add per 13 c2.sql. Oke, udah berhasil di-create ya. Kemudian di sini kita dalam package ini ya, saya akan jelasin nih. Jadi di package ini ada function dan prosedur gitu, dimana di prosedur ini
kita akan tahu total gaji, dan ini akan menghasilkannya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi nanti itu ini package. Di dalam package itu ada fungsi, di mana di fungsi itu juga ada di sini ada fungsi, kemudian ada prosedur, di mana prosedur ini memanggil fungsi. Jadi gitu. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan ini. Pertanyaannya select employee dot so exec. Gak bisa, kita coba pakai exec employee dot so. Oh, kesalahan. Exec employee dot so. Oke, berhasil. Jadi di sini ini kita membuat fungsi di mana kita akan menampakkan total gaji, di mana kita itu menggunakan fungsi untuk mentotalkan gaji, dan untuk memanggilnya kita itu menggunakan prosedur, di mana prosedur ini dalamnya ada kursor biar untuk memanggil data yang banyak. Kemudian di dalam prosedur ini dia menggunakan fungsi total gaji untuk menghitung gajinya. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai package, prosedur, function, dan exception handling. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya di kolom chat atau kolom komentar. Jika saya bisa menjawab, saya akan mencoba menjawab. Oke, baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.